Kalau saya sudah selalu bilang, bahkan di pengadilan, di kepolisian aja, di Polda Metro Jaya, saya ketemu Mas Roy. Saya bilang sama Mas Roy, di situ ada penyidik ya Mas Roy ya? Iya. Saya bilang, Mas Roy, saya udah ngomong sama penyidik, saya mau ke Solo, saya mau ke rumah Jokowi, saya bilang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin untuk semuanya, Mama RM dan lain-lain, senior-senior saya, Jenderal Purnawirawan, dan juga tadi kata Mas Roy itu Michael ini adalah wartawan senior. Tapi kalau menurut saya wartawan tersangka. Jadi insya Allah saya tanggal 15, 16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Hidup Rustam. Oh enggak ada sih. Insya Allah kita akan coba kumpulin kawan-kawan, baik pejuang-pejuang, mama, purnawirawan juga, aktivis-aktivis lintas angkatan. Nah, terutama aktivis-aktivis yang dulu pernah ikut mendukung Joko Widodo di Jakarta. Artinya ini berhubungan dengan relawan Jokowi yang dari Solo. Nah, berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu. Masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta. Karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkanlah dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar kalau menurut saya ijazah ini palsu gitu loh. Artinya pembuatan ini ya relawan ini yang buat gitu. Dia ngikut aja gitu. Nah sekarang lah baru mungkin Jokowi merasakan penggunaan ijazah palsunya itu. Nah kemudian itu saya juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini memang ada yang buat. Dari awal saya selalu bilang ini ada yang buat gitu. Walaupun kawan-kawan lain bergerak dari sisi lain, saya tetap bergerak pada sisi pencarian ijazah palsunya Jokowi itu di pasar pramuka gitu. Karena ada juga salah satu orang yang ikut serta membuat ijazah itu mengakui kalau dia ikut membuat di pasar pramuka bersama Eko Sulistyo. Nah, terakhir informasi yang saya dapat, orang ini berani bersaksi, berani bicara. Tapi dia minta jaminan. Siapa yang menjamin saya dan keluarga saya? Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh petinggi negara ini apabila memang mau membuktikan atau membongkar ijazah palsu Jokowi gitu. Nah, artinya beranilah menjamin orang ini. Nanti tinggal kita bawa gitu kan. Jadi kalau Pak Presiden berani menjamin, dia berani ngomong ya? Sepertinya berani. Dia katakan dia siap berani bicara gitu loh. Okay. Nah, permasalahan hari ini adalah Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak benar ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu. Tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Nah, itu. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut sejarah juga jatuhnya presiden itu pasti ada campur tangan wakilnya. Karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, saya berharap
Prabowo berani menangkap Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani. Nah, kata Pak Narko, Pak Prabowo harus berani. Udah 2 tahun kita menunggu gitu. Karena yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi, rakyat. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jadi nama-nama pun yang disebutkan oleh termul-termul yang kata Mas Suryo, ada Prof. Mahfud MD, ada Jenderal SS, ada AHY, ada Puan, dan lain-lain. Saatnya hari ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tidak terlibat. Karena namanya disangkut pautkan, saatnya lah harus melawan. Mari kita melawan Jokowi bersama-sama. Karena apa? Karena Jokowi memang biang kerok negara ini gitu. Jokowi lah yang merusak negara ini. Jadi ini cara mudah untuk menghentikan dinasti Jokowi. Yang kemungkinan nih Gibran akan mencoba untuk jadi presiden, Kaesang juga, mungkin nanti cucunya. Nah, analisa saya, investigasi saya di lapangan, Jokowi masuk Jakarta ini melalui relawan-relawan yang beraliran kiri. Yang diduga ada organisasi terlarang lah saat tempo hari gitu loh. Nanya bang, termasuk Andi Aswan nggak di situ? Andi Aswan ini saya kurang tahu dia apa kiri apa kanan nih kan. Tapi artinya Andi Aswan kalau ketemu saya selalu kabur gitu kan. Lanjut. Ada yang disembunyikan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya meyakini betul bahwasanya foto ijazah itu bukan fotonya Jokowi. Jadi untuk institusi Polri, untuk kejaksaan harus berhati-hati menangani kasus Mas Roy ini. Menurut saya foto yang di ijazah itu kalau lihat kumisnya lebih mirip Mas Roy Suryo. Wah. Bukan Jokowi gitu loh. Jadi Apa itu foto Jokowi ditempel kumis Pak Roy? Jadi polisi saya berharap hati-hati menangani kasus ini. Apabila kasus ini disalahgunakan oleh polisi, ini berisiko rakyat akan melihat polisi lebih baik dibubarkan. Nah, berdasarkan masa lalu polisi yang dibuat menjadi partai coklat, banyak kisah-kisah kelam saat itu. Saya melihat inilah salah satu cara polisi atau langkah polisi memperpanjang penanganan ini karena dia tidak mau salah langkah. Artinya dia tidak mau lagi kejadian seperti KM 50. Banyak yang meninggal lah di rezim Jokowi. Nah, mudah-mudahan polisi hari ini lebih benar-benar berjuang pada keadilan. Saya berharap polisi tidak lagi di bawah ketiaknya Jokowi gitu loh. Karena ketiak Jokowi itu udah bau asem. Jadi jangan lagi di bawah ketiak Jokowi. Polisi harus mandiri. Polisi harus berpihak kepada kebenaran. 2019 Kasus Bawaslu lagi. Jadi saya rasa polisi sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kanjuruhan lagi. Saya yakin polisi tidak akan sembarangan. Justru saya melihat polisi nantinya akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tunggu dulu bang. Iya. Ini pertanyaan buat Bang Rustam nih. Setelah Bang Rustam melihat perjalanan Rismon ke Solo, ke rumah Wapres, dapat parcel gede, nggak tertarik ke Solo bang? Kalau saya sudah selalu bilang, bahkan di pengadilan, di kepolisian aja, di Polda Metro Jaya, saya ketemu Mas Roy. Saya bilang sama Mas Roy, di situ ada penyidik ya Mas Roy ya? Iya. Saya bilang, Mas Roy, saya udah ngomong sama penyidik, saya mau ke Solo, saya mau ke rumah Jokowi, saya bilang. Mas Roy agak pucat-pucat juga kan, karena polisi sebelah itu. Terus saya bilang, saya ke rumah Jokowi, saya mau bilang, kalau Jokowi ijazah kamu buatan pasar pramuka, yang bikin kawan saya mengakui. Artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Itu yang Malah pertama. ketawa polisinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang juga, kalau Bang Rismon dapat parcel ya kan? Ya. Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parcel, paling tidak 1.000 triliun.
Michael saya kasih 5 triliun.